Bumi Nusantara banyak sekali menyimpan potensi sumber daya alam sehingga sejak dahulu bangsa-bangsa asing tertarik datang ke Nusantara dari mulai Jepang, Portugis, sampai dengan Belanda. Negara terakhir yang admin sebut merupakan terlama yang menduduki Nusantara. Saking betahnya, menurut beberapa literatur sejarah, Belanda berada di Nusantara hampir 350 tahun. Tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara adalah menguasai sumber daya alam untuk dibawa ke negara asalnya. Demikian juga dengan Belanda yang menduduki Nusantara dalam jangka waktu yang sangat lama. Selain membawa langsung bahan mentah sumber daya alam Nusantara ke negara asalnya, Belanda juga banyak mendirikan pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan seperti pabrik karet, pinus, dan pabrik gula. Pabrik-pabrik tersebut tersebar di seluruh Nusantara dan yang terbanyak adalah berada di Pulau Jawa. Kabupaten Jember yang merupakan salah satu daerah sentra perkebunan Indonesia banyak memiliki pabrik-pabrik pengolahan hasil tanaman perkebunan. Sebagian besar pabrik-pabrik yang ada di Jember ini berupa pabrik pengolahan karet dan pinus. Untuk pabrik-pabrik tebu atau pabrik gula hanya ada satu yang masih aktif sampai sekarang, yaitu pabrik gula Semboro. Pabrik gula ini terletak di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, sekitar 35 km dari pusat kota Jember, arah barat. Nah, Sobat Ngeluyur, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Semboro, Sobat Ngeluyur. Nah, posisi saya berada ini tepat di depan pintu gerbang atau pintu selamat datang Desa Semboro. Nah, di depan itu adalah Tugu Desa Semboro, Sobat Ngeluyur. Yang mana Desa Semboro ini merupakan pusat dari Kecamatan Semboro. Nah, di sebelah atau di sebelah utara
Desa Semboro ini terdapat sebuah pabrik gula yang sudah tua usianya Sobat Ngiyur, yaitu pabrik gula Semboro. Nah, lokasinya berada di situ Sobat Ngiyur, di depan itu. Dan ini juga masih dalam area pabrik gula Semboro. Itu perumahannya di situ Sobat Ngiyur, rumah karyawan. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Sobat Ngeluyur berkunjung atau melihat suasana Desa Semboro dan juga perkampungan atau rumah-rumah karyawan yang ada di PG Semboro Sobat Ngeluyur. Nah, rumah karyawannya itu terletak di sebelah situ Sobat Ngeluyur. Di sebelah mana itu ya? Sebelah barat situ Sobat Ngeluyur, sebelah barat PG, sebelah barat pabrik. Dan juga ada di sebelah situ rumah. Kalau yang di situ informasinya rumah atasannya Sobat Ngeluyur. Kalau yang sebelah sana rumah karyawan. Nah, sebelum menuju ke perkampungan atau area pabrik gula Semboro, kita keliling dulu di Desa Semboro Sobat Ngeluyur, melihat suasana yang ada di Desa Semboro ini ya. Ada pasar juga di situ. Oke, langsung saja segera kita jalan-jalan di Desa Semboro. Nah, ini sebelah Desa Semboro Sobat Ngeluyur, di depan ini pintu masuknya. Ini seperti apa ya? Ada patung Garuda, terus patung pahlawan itu 2, dan ada gambar-gambarnya juga, relief-reliefnya itu. Nah, ini Sobat Ngeluyur. Nah, yang ke situ tuh ke arah mana ini? Yang ke sana ke arah timur ini, ke arah mana? Ke arah Kelatakan ya. Rame sekali. Bentar lagi. Nah, sebelum kita ke pabrik gula Semboro, kita jalan-jalan dulu di sekitar area pasar Semboro ini. Ini sepertinya di sini pusat dari Kecamatan Semboro. Dan uniknya di tengah-tengah Desa Semboro ini dibelah oleh aliran Sungai Bondoyudo. Nah, ini sungainya Sobat Ngeluyur. Ini dari utara ke selatan dan memanjang dari Sobat Ngeluyur. Ini fungsinya sebagai irigasi sebetulnya untuk warga. Karena masyarakat Semboro sendiri merupakan sebagian besar itu bermasa pencarian sebagai petani Sobat Ngeluyur. Nah, ini kita sudah sampai di area Pasar Semboro. Ini kalau sore ramai ini. Kebetulan sekarang lagi bulan puasa. Jadi biasanya kalau rumah banyak orang ngabuburit di sini, banyak orang ngabuburit yang jualan di sini Sobat Ngeluyur. Jadi pusat keramaiannya di sini. Namun kebetulan saya ke sini di siang hari, jadi agak sepi nih, ya lengang. Jam berapa? Ini jam 12 Sobat Ngeluyur. Nah, seperti ini kondisinya di siang hari di bulan puasa di Desa Semboro. Nah, ini Sobat Ngeluyur. Nah, Sobat Ngeluyur, kali ini kita sedang menuju ke area pabrik gula Semboro Sobat Ngeluyur. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah perumahan karyawan dari pabrik gula Semboro. Nah, ini rumah peninggalan kolonial ya. Bangunan, model bangunannya bangunan kuno Sobat Ngeluyur. Seperti limas ya, limas. Sama semua bangunannya modelnya. Nah, seperti ini Sobat Ngeluyur, rumah karyawannya. Dan sepertinya ini rumah dari petingginya ya, rumah atasan dari pabrik gula Semboro. Karena kalau karyawannya itu letaknya di sebelah selatan situ. Sedangkan area pabrik
gula Semboro lokasinya di tengah situ Sobat Mur, di sebelah selatan perumahan ini. Nah, di depan perumahan ini juga ada perumahan itu. Nah, di situ juga perumahan karyawannya gitu. Ya, ini ada PKL di sini. Datang jualan. Nah, ini sepertinya pintu masuknya. Oh, bukan, ini bukan pintu masuk. Pintu masuknya di sebelah situ sebenarnya, di sebelah selatannya. Inilah pabrik gula satu-satunya yang ada di Jember. Nah, ini tidak ada lagi pabrik gula selain di sini di Kabupaten Jember. Nah, ini coba lihat. Pabrik gula Semboro didirikan pada tahun 1921 oleh perusahaan swasta Belanda, yaitu Hendels Vereniging Amsterdam. Operasi pertama dimulai pada tahun 1928 dengan area perkebunan tebu seluas 2.103 hektar. Selama Perang Dunia Kedua pada masa pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan Indonesia, operasional PG Semboro terhenti. Pada masa itu, pabrik ini dialihfungsikan menjadi pabrik minuman soda untuk keperluan pemerintah Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 sampai 1949, PG Semboro digunakan sebagai pabrik senjata untuk mendukung perjuangan masyarakat Indonesia melawan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, PG Semboro kembali beroperasi pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1957, seluruh perusahaan asing termasuk PG Semboro diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1975, PG Semboro menjadi bagian dari PTPN 11 yang berkantor pusat di Surabaya. Dan saat ini dikelola oleh SGN atau Sinergi Gula Nasional, yang merupakan anak perusahaan PTPN 11. PG Semboro ini memiliki kapasitas rata-rata penggilingan sekitar 700.000 ton tebu atau setara 35.000 ton gula di setiap musim gilingnya, di mana musim giling tebu berlangsung antara bulan April sampai bulan September. PG Semboro juga merupakan satu-satunya pabrik gula di Jember yang masih aktif sampai sekarang. Dahulu di Jember selain pabrik gula Semboro juga ada pabrik gula Gunung Sari Kencong yang juga didirikan oleh perusahaan yang sama dengan pendiri PG Semboro. Namun saat ini PG Gunung Sari Kencong sudah tidak aktif lagi. PG Gunung Sari Kencong ini hanya beroperasi sebentar saja Sobat Ngeloyot. Didirikan tahun 1928, ditutup pada tahun 1930 dan hanya melakukan satu kali proses giling. Selain pabrik gula, pihak Belanda juga membangun sebuah area perumahan karyawan yang letaknya di sebelah barat pabrik gula Semboro. Perumahan karyawan ini disebut dengan Perumahan Kamaran Pabrik Gula Semboro. Perumahan Kamaran adalah kompleks dan perumahan peninggalan Belanda di kawasan pabrik gula Semboro. Bentuk bangunan rumah tinggal yang ukurannya sangat kecil sehingga hampir menyerupai kamar-kamar dengan bangunan tunggal dan bangunan gandeng. Pada mulanya bangunan kamaran ini difungsikan sebagai rumah tinggal bagi bangsa pribumi yang bekerja di pabrik gula Semboro. Hingga saat ini perumahan kamaran ini tetap difungsikan sebagai rumah dinas bagi karyawan dan buruh pabrik gula Semboro. Di depan saya ini Sobat Ngeloyot adalah jalur kereta lori yang untuk mengangkut tebu dari lahan menuju ke pabrik gula Semboro. Kebetulan pada saat ini belum musim tebu, jadi masih belum beroperasi lorinya Sobat Ngeloyot. Jadi ini jalurnya Sobat Ngeloyot, lewat sini Sobat Ngeloyot. Cuma ada beberapa yang sudah tertutup tanah.
Nah, ini menuju ke lahan di situ Sobat Miur. Ini bisa tembus ke mana? Umbul Sari, terus Kencong, dan Gumuk Emas, Jombang juga Sobat Miur. Karena dulunya di pabrik gula Semboro ini, selain pabrik gula Semboro juga ada pabrik gula Kencong. Namun saat ini sudah tutup sudah sejak lama Sobat Miur. Jadi area wisata vintage sepertinya itu yang pabrik gula Kencong. Nah, untuk perumahan karyawannya sendiri berada di sebelah kiri saya ini Sobat Miur, di jalan ini. Namanya orang-orang sini menyebutnya dengan Kamaran Sobat Miur. Jadi perumahan untuk warga, untuk karyawan pabrik gula Semboro. Namun informasinya bukan hanya karyawan, jadi orang-orang dari luar juga sudah bertempat tinggal di sini Sobat Miur. Jadi tidak semuanya itu karyawan pabrik gula Semboro. Nah, ini. Dan ini sudah area perkampungan yang sebelah mana ini? Sebelah kanan video ini menghadap. Nah, ini sudah Kamaran Sobat Miur. Nah, ini adalah perumahan karyawannya di sini Sobat Miur. Oke. Nah, ini bisa juga masuk lewat sini, tapi pintu utamanya sepertinya di situ Sobat Miur, yang aspal. Jadi kita lewat situ saja. Ini perumahan anu coba? PG Pak ya? Oh, ini sudah ada sejak lama berarti Pak ya? Sudah ya. Sudah, berarti sebarengan dengan PG-nya Pak ya? Iya. Oh. Dari mana? Dari Jember Kota Pak, dari Gebang. Mangga. Iya. Mau diambil gambarnya. Oh. Apa? Kalau perumahan warganya ini untuk karyawannya berarti sini Pak ya? Kan ada orang luar, ada juga. Oh, tidak semuanya kerja di PT Pak ya? Di PG Pak ya? Iya. Orang luar juga ada. Kalau mungkin Bapak tahu sejak kapan berdiri PT itu? Mungkin ya bareng PG itu. Begitu ya? Oh. 12 ya. 19 28. 28 Pak ya? Iya, kalau salah. 1928 ya. Iya. Memang rumahnya di sini saja Pak? Apa ada tempat lain di mana? Di Kencong juga ada. Oh, di Kencong juga. Kencong, karena Kencong Gunung Sari. Oh ya, sebelum pasar Pak ya berarti ya? Oh, jadi berarti ini sisanya masih hubungan dengan Kencong, masih berhubungan dengan Kencong Pak ya? Satu bangunan. Sana kayak sudah kan sudah nggak ada kan sana. Sudah nggak aktif Pak ya? Iya, masih ada kan rumahnya. Oh, hanya untuk gula. Kalau rumah-rumahnya ini ada berapa kira-kira sih Pak? Belum tahu Mas, nggak pernah. Banyak berarti Pak ya? Banyak, sampai ke sana Mas. Ke utara sana. Ini kan 3 gang Mas. Gang pertama blok A, blok B itu ini sini blok C. Blok C. Blok C. Satu blok ada kira-kira ada 100 Pak rumah? Lebih ya. Lebih Pak ya? Kalau 100 kurang lebih yang 100 ada lah. Iya. Berarti 3 blok Pak ya? Kalau sana satu atap ini bisa 4 kakak ya 4 kakak. Satu rumah gini? Satu anu gini. Oh, satu seret gini satu? Iya, satu atap gini. Satu rumah ini Pak ya? Iya, satu rumah tapi agak panjangan kan. Oh. Jadi kamar 4 kalau sana, kamar 4, kamar 5. Iya. Sini kan kamar 1 deh. Kamar 1, kamar 2, kamar 4, kamar 5 juga. Oh, namanya Kamaran berarti sih Pak Iya, ya? kamaran. Oh, orang-orang nyebutnya Kamaran gitu? Kamaran. Sekarang belum musim itu Pak ya? Belum musim giling Pak ya? Belum bulan 5 kalau nggak salah. Katanya bulan 5 kan sekarang masih reparasi lah. Oh, masih reparasi. Oh. Nah, ini Sobat Ngeliur suasana di sekitar area perumahan karyawan PG Semboro Sobat Ngeliur. Orang-orang di sini menyebutnya dengan Kamaran Sobat Ngeliur. Nah, Kamaran PG Semboro. Nah, kondisinya seperti ini. Ini ramai sekali padat penduduk di sini Sobat Ngeliur. Jadi apa ya? Ini menandakan dulunya karyawan PG Semboro ini sangat banyak. Namun saat ini katanya bukan hanya karyawan saja yang menempati di sini, orang-orang dari luar juga sudah menempati di sini Sobat Ngeliur.
Selain diperuntukkan bagi karyawan PG Semboro, kamaran ini juga banyak dihuni oleh warga-warga dari luar yang bukan karyawan PG Semboro. Mereka yang bukan karyawan PG Semboro biasanya menempati area belakang perumahan. Menurut informasi dari warga di sini, perumahan kamaran ini ada 4 blok. Setiap bloknya ada sekitar 200 rumah. Jadi total semua rumah di 4 blok kurang lebih 800 rumah. Wow, banyak juga ya. Sepanjang admin amati ketika berkeliling di perumahan kamaran ini, ada beberapa rumah yang kosong tidak berpenghuni. Selain perumahan kamaran, ada juga beberapa bangunan loji di sekitar pabrik gula Semboro. Bangunan loji ini biasanya ditempati oleh orang-orang yang memiliki jabatan cukup penting di PG Semboro. Ada berapa rumah kira-kira sini? Per RT aja. Itu ya Mas RT. Kamar loro ae rolas ya Pak. Ya Pak ya. Sudah 200-an. 200 rumah Pak ya. 200 berapa blok? Satu blok 200. Satu blok 200. Ada berapa blok Pak? Blok A, Blok A, blok C, blok A, blok B, blok C. Berarti Yang banyak ya. timur sendiri Cendayu. Namanya Cendayu. Kalau kamar baru, Tangsi. Di sebelah situ mepet pabrik ya. pinggir sendiri. Kalau yang di pintu masuk depan itu Pak kayak rumahnya siapa? Itu memang Itu perumahan Oh. Oh buat staff ya. yang tapi ibaratnya ketuanya gitu loh. Oh, kalau sini karyawan Karyawan biasa. ya, ada karyawan, ada orang luar. Oh, tidak semua. Oh gitu. Semuanya karyawan. Iya. Iya, tadi kelihatan kok unik bangunannya yang di sebelah situ, terus yang sebelah sana lagi, Ya, itu seberang sungai itu. Iya, itu kalau bilang perumahan loji gitu. Tetap. Kalau di sini kan bagian ada yang karyawan, ada yang orang luar. Oh, mantap. Kalau bapaknya kerja di pabrik juga? Musiman Pak ya? Pas musim giling kerja. Di pabriknya apa? Di lahan Pak? Di pabrik. Di pabriknya, olahannya. Sampai berapa bulan biasanya Pak? Bulan berapa biasanya Pak? Gilingannya? Itu bulan 5, itu ya bulan 10. Bulan 5 sampai bulan 10 Pak. Kalau dan apa ini? Puasa tebune itu loh apa itu nih? Sama lahan tebunya itu HP kalau dia waktu nanam kan kadang kan banyak sih nggak nanam. oh, Dek ini sing akeh saiki ditanduri jeruk. Oh, gitu. Kalau dulu sampai 6 bulan. Kan ngangkutnya pakai lori itu, Pak ya? Ya pakai lori ya pakai truk. Oh, pakai truk ya. Banyak-banyak yang kosong rumahnya, Bu ya, sini ya. Kalau di sini ini ya paling ya. Tuh ya, boleh nek blok C, blok B, penuh kayak. Penuh, Pak ya. Sebagian ada yang kosong. Dua gitu. Oh, sudah punya rumah sendiri. Ya, makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Ya.
Keberadaan PG Semboro dan perumahan karyawannya ini yang masih aktif merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga Semboro dan juga warga Jember pada umumnya, di tengah banyak ditutupnya pabrik-pabrik gula yang lain. Memang tantangan terbesar dari pabrik gula Nusantara adalah jumlah lahan tebu yang semakin sedikit, dan juga kondisi mesin giling yang sudah tua. Bayangkan saja, mesin giling ini sudah digunakan lebih seabad yang lalu, sampai sekarang masih beroperasi. Selain kedua tantangan tadi, adanya gula impor menjadi masalah tersendiri. Mau tidak mau, gula-gula hasil produksi pabrik gula lokal harus mampu bersaing dengan gula-gula impor tersebut, baik itu dalam hal harga dan juga kualitas. Seharusnya peran pemerintahlah melalui kebijakannya untuk melindungi produk-produk lokal demi eksistensi pabrik-pabrik gula dalam negeri. Oke Sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.